Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang evaluasi pengembangan bahan ajar IPS SD untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD yang diampu oleh Bapak Nanda William MPD. Sebelum kami memulai presentasi, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Surun Afidah, kemudian ada Rilfa Indah Radita, dan juga ada Evi Veronica. Materi pertama yaitu tentang pengertian evaluasi pengembangan bahan ajar IPS. Evaluasi dapat diartikan sebagai suatu pengukuran dan perbaikan suatu kegiatan seperti menganalisis hasil kegiatan maupun dengan membandingkan hasil kegiatan tersebut. Biasanya evaluasi ini dilakukan pada perusahaan, pengorganisasian, ataupun dalam pendidikan. Dalam jenjang pendidikan sendiri, evaluasi itu dibutuhkan untuk mengevaluasi proses belajar mengajar, kurikulum yang digunakan, sampai dengan bahan ajar yang digunakan guru dalam proses pembelajaran. Nah, setelah membahas pengertian evaluasi, selanjutnya yaitu pengertian bahan ajar. Di sini, bahan ajar itu dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian susunan materi pelajaran yang digunakan guru dan siswa dalam suatu kegiatan pembelajaran dengan tujuan untuk memperoleh hasil maksimal. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi pengembangan bahan ajar IPS merupakan suatu kegiatan menganalisis atau mengukur suatu bahan ajar IPS yang telah dikembangkan guru apakah hasil yang diberikan bahan ajar tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan atau kurang dari yang diharapkan. Nah, apabila bahan ajar yang telah dikembangkan itu kurang, maka bisa dilakukan perbaikan dan penyempurnaan bahan ajar. Jadi evaluasi pengembangan bahan ajar ini merupakan suatu hal yang penting agar kita bisa mengetahui kualitas dari bahan ajar yang digunakan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perencanaan pembelajaran pendidikan IPS. Beberapa ahli mengatakan mengenai definisi perencanaan pembelajaran. Salah satunya yaitu menurut Smith dan Ragan, yaitu proses sistematis dalam mengartikan prinsip belajar dan pembelajaran ke dalam rancangan untuk bahan dan aktivitas pembelajaran. Jadi maksud pernyataan tersebut yaitu proses tersebut secara sistematis dan berpikir dalam sebuah prinsip belajar dan pembelajaran masuk ke dalam rancangan untuk bahan dan aktivitas pembelajaran di dalam kelas. Nah, jadi dalam sebuah rancangan ini sangat diperlukan dan harus dipersiapkan agar guru tidak kehabisan cara dalam melakukan penyampaian pembelajaran di dalam kelas. Nah, jadi kesimpulannya, perencanaan pembelajaran merupakan sebuah rancangan atau persiapan yang dibuat oleh guru tentang pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya saat seorang guru sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, agar peserta didik mampu memahami pesan atau materi yang disampaikan oleh guru. Nah, dalam perencanaan pembelajaran ini dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang mengacu pada standar isi. Dan dalam perencanaan pembelajaran ini mencakup penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, media atau sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Sedangkan silabus ialah acuan yang dipakai dalam penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Dan seorang guru IPS ini harus memiliki komponen sebelum mengajar di kelas. Komponen-komponen tersebut yaitu yang pertama, tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Jadi dalam sebuah pembelajaran itu harus menentukan dahulu tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai agar proses pembelajarannya ini tercapai dengan optimal. Yang kedua, materi pelajaran untuk mencapai tujuan. Nah, sebelum mencapai tujuan, guru harus mempersiapkan dahulu materi apa yang akan dibawakan dalam kelas tersebut. Yang ketiga yaitu metode dan alat mana yang akan digunakan. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, guru sudah
menetapkan metode atau alat apa yang akan digunakan untuk menunjang proses pembelajaran di dalam kelas. Yang keempat yaitu bagaimana prosedur mengevaluasinya. Seorang guru IPS juga harus mampu menetapkan kegiatan belajar mengajar yang meliputi. Yang pertama, merumuskan semua kemungkinan kegiatan yang diperlukan. Yang kedua, menentukan mana dari sekian kegiatan tersebut yang tidak perlu ditempuh oleh para siswa dengan menggunakan tes awal. Jadi, dipilih dahulu. Yang ketiga, menentukan kegiatan belajar mengajar mana yang akan ditempuh oleh para siswa. Dan seorang guru IPS juga harus melakukan perencanaan program pembelajaran yang meliputi yang pertama, merumuskan materi pembelajaran seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua, menetapkan metode pembelajaran yang akan disampaikan. Dan seorang guru IPS juga harus melaksanakan program pembelajaran yang meliputi yang pertama, mengadakan pre-tes awal atau tes awal. Yang kedua, menyampaikan materi pelajaran. Dan yang terakhir, mengadakan post-tes atau tes akhir. Jadi, setelah hasil penjelasan tersebut, dalam perencanaan pembelajaran IPS ini, seorang guru IPS harus melakukan perencanaan pembelajaran secara keseluruhan dengan baik dan benar, agar seorang guru IPS dapat membawa perubahan dalam kegiatan pembelajaran IPS di dalam kelas dengan baik. Jadi kesimpulannya ini adalah seorang guru tidak akan matang memberikan pesan berupa materi di kelas dan menyampaikan pesan berupa materi kepada peserta didik di kelas apabila seorang guru belum merencanakan pembelajaran apa yang akan ia laksanakan di kelas atau bahan ajar apa yang akan ia laksanakan di dalam kelas. Mengingat perencanaan dan pembelajaran merupakan sebuah hal yang sangat penting dipersiapkan. Jadi tentunya seorang guru harus mampu menguasai teori pembelajaran itu sendiri, mengingat di dalam pembelajaran selain merencanakan pembelajaran di dalam kelas. Tapi guru yang baik ialah saat ia mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menguasai materi bahan ajar yang akan disampaikan terkait materi yang akan disampaikan pada pertemuan tersebut. Hasilnya adalah perencanaan pengajaran IPS. Jadi, rencana yang harus kita siapkan dalam mengajar pelajaran ilmu pengetahuan sosial, yaitu yang pertama adalah kita bisa menyiapkan identitas. Nah, identitas ini di sini kita bahas tentang pendidikan IPS SD, maka identitas mata pelajaran yang kita tuliskan adalah IPS, dan ada tambahan identitas lain seperti satuan pendidikan atau nama sekolah, kelas berapa, kita bisa menuliskannya, semester berapa, program studinya apa, serta tema berapa, subtema berapa, pembelajaran berapa, dan nama tema maupun subtemanya, dan jumlah alokasi waktunya. Yang kedua adalah standar kompetensi. Nah, standar kompetensi mata pelajaran adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai setelah siswa mempelajari mata pelajaran tertentu pada jenjang pendidikan tertentu pula. Standar kompetensi merupakan kerangka yang menjelaskan dasar pengembangan program pembelajaran yang terstruktur pada setiap mata pelajaran. Standar kompetensi sudah ditentukan oleh para pengembang kurikulum yang dapat kita lihat dari standar isi. Menurut Abdul Majid, jika sekolah memandang perlu mengembangkan mata pelajaran tertentu, misalnya pengembangan kurikulum, muatan lokal, maka perlu dirumuskan standar kompetensinya sesuai dengan mata pelajaran dalam muatan lokal tersebut. Jadi standar kompetensi ini biasanya sudah tercantum di buku-buku, sebenarnya buku guru. Yang ketiga adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, maka kompetensi dasar merupakan penjabaran dari standar kompetensi. Nah, kompetensi dasar itu biasanya juga sudah dimuat dari bisa dimuat terdapat dalam buku tema guru.
Yang ketiga adalah indikator perencanaan kompetensi. Nah, indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Menurut Depak, indikator adalah wujud dari kompetensi dasar yang lebih spesifik, sedangkan menurut E. Mulyasa, indikator merupakan penjabaran dari kompetensi dasar yang menunjukkan tanda-tanda perbuatan dan respon yang dilakukan atau ditampilkan oleh peserta didik. Nah, indikator juga dikembangkan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik, dan juga dirumuskan dalam rapat kerja operasional yang dapat diukur dan diobservasi sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan alat penilaian. Sedangkan menurut Darwinsyah, indikator pembelajaran adalah karakteristik, ciri-ciri, tanda-tanda perbuatan atau respon yang dilakukan oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah memiliki kompetensi dasar tertentu. Jadi, di sini indikator adalah merupakan kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan untuk menilai ketercapaian hasil pembelajaran dan juga dijadikan tolak ukur sejauh mana penguasaan siswa terhadap satu pokok bahasan atau mata pelajaran tertentu. Nah, di indikator ini kita biasa menggunakan KKO ya, atau kata kerja operasional. Nah, dari situ kita juga bisa mengembangkan penilaiannya. Apa yang akan kita ambil penilaian nanti. Jadi kita bisa menggunakan indikatornya itu. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Nah, hal ini tujuan pembelajaran ini adalah menentukan perlunya maksud saya tujuan pembelajaran ini perlu dibuat untuk pada materi dalam indikatornya terlalu luas. Jadi kita bisa menyederhanakan. Jadi tujuan kita mempelajari materi tersebut itu apa yang kita inginkan dari pembelajaran materi tersebut. Jadi tujuan pembelajaran itu bisa mempersingkat materi yang terlalu luas. Selain itu, ada kalanya dalam indikator terkandung tuntutan keterampilan yang lain. Pada prinsipnya, tujuan pembelajaran atau instruksional objektif adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu, atau bisa juga sebagai tujuan perilaku yang hendak dicapai atau yang dikerjakan oleh peserta didik. Sesuai kompetensi dalam Kurnianingsih dan Sani 2014 pada halaman 14. Sedangkan Nana Syaudi Sukmadinata pada tahun 2002 mengidentifikasi ada 4 manfaat tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar pada siswa sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri. Jadi karena sudah ada tujuan tersebut, jadi guru sudah pada awal pembelajaran menyampaikan pada siswa apa saja tujuan yang ingin dicapai pada pembelajaran hari ini, contohnya ya. Yang kedua, mudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. Jadi karena sudah ada tujuan pembelajarannya, jadi guru lebih mudah untuk menyusun materi yang akan dikembangkan atau yang akan diajarkan dan disesuaikan dengan tujuannya. Yang ketiga, membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Yang keempat adalah memudahkan guru mengadakan penelitian, maksudnya penilaian. Yang selanjutnya adalah materi ajaran. Nah, pada materi ajaran ini memuat fakta, konsep, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Jadi materi yang kita ajarkan pada kegiatan hari ini itu harus kita tuliskan dalam bentuk butir-butir. Jadi sederhana, contohnya materi IPS tentang ekonomi, tentang sumber daya alam. Jadi kita tuliskan berbentuk butir-butir saja. Yang selanjutnya adalah metode pembelajaran digunakan oleh guru
Untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Nah, pemilihan media atau metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran. Yang selanjutnya adalah sumber belajar. Nah, penentuan sumber belajar didaratkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi ajar, kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi. Cantumkan sumber bacaan yang digunakan dalam pembelajaran sesuai dengan kemampuan dasar yang telah ditentukan dalam silabus. Nah, sumber belajar ini adalah segala sesuatu, bisa berbentuk cetak maupun media grafis ataupun media audio visual yang lainnya yang mengandung unsur materi pembelajaran. Yang selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran adalah suatu proses yang mengandung serangkaian kegiatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Winarno pada tahun 1983, pembelajaran adalah proses berlangsungnya kegiatan belajar dan membelajarkan siswa di kelas. Pelaksanaan pembelajaran adalah interaksi guru dan siswa dalam rangka menyampaikan bahan pelajaran kepada siswa dan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini pada perencanaan pengajaran IPS adalah kegiatan antara guru dan siswa untuk mencapai tujuan yang sudah dituliskan sebelumnya. Yang selanjutnya adalah media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran mulai dari buku sampai penggunaan perangkat elektronik di kelas. Yang terakhir adalah penilaian hasil belajar. Nah, penilaian hasil belajar ini dilakukan oleh pendidik atau guru, yaitu adalah proses pengumpulan informasi atau data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis yang dilakukan untuk memantau proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar melalui penguasaan dan penugasan dan evaluasi hasil belajar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.